Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya serta kita berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga selawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita yakni Habib Nabi Muhammad sosial linguistik masih banyaknya. Tak lupa saya hormati Ibu Dr. Ansa Kumala MPD selaku mata kuliah transformasi SDA dan SDM. Dan juga tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan mengepresiasikan waktu, mari kita mulai aja presentasi kali ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materinya akan disampaikan oleh saya. Di sini mengenai pengertian SDM dan pengelolanya. Individu yang bekerja dan berperan aktif dalam suatu organisasi sebagai penggerak utama mencapai tujuan. Ini setelahnya ada pengelolaan SDM, proses mengatur, mengembangkan dan memanfaatkan tenaga kerja agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Jika misalnya SDM di Indonesia itu bisa dibilang bagus, itu akan mempengaruhi daya kerja manusia itu dan pola pikirnya gitu. Karena di Indonesia itu harus dibarenginya dari antara SDM sama SDA-nya gitu, antara alamnya dan pola pikirnya serta tenaganya. Next. Tujuan pengelolaan SDM yang pertama meningkatkan produktivitas kerja. Kalau misalnya sumber daya manusianya bagus, tenaga kerjanya bagus, itu bakal membantu produktivitas kerjanya itu lebih meningkat daripada SDM-nya itu rendah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Kalau misalnya balik lagi, kalau sumber daya manusianya bagus, kemampuan karyawannya juga bagus. Seperti kalau misalnya pola pikirnya bagus, itu IQ-nya tinggi, kan kita juga bisa mengupgrade soft skill yang lain gitu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas organisasi. Di sini kalau misalnya organisasi itu lebih ke kita tuh terjun di dalam suatu pekerjaan yang dimana kerjanya itu bisa meningkatkan saling menghargai dan bikin nyaman itu, termasuk pola pikirnya tinggilah saling menghargai gitu. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kalau misalnya kita saling udah tahu saling menghargai, terus saling mengapresiasi walaupun hal-hal kecil, itu akan membuat lingkungan kerja kita lebih nyaman. Yang kelima, membantu organisasi mencapai tujuan. Kita itu kan dalam suatu organisasi atau pekerjaan, kita kan pasti mempunyai satu tujuan, yaitu misalnya untuk menyukseskan suatu perusahaan atau menyukseskan itu organisasinya tersebut. Next. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rashid. Untuk Kang Rashid, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Agung yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Mengapa perlu strategi inovatif? Kan di slide 4 ini kan ada 5 poin ya teman-teman, dan akan saya jelaskan satu persatu dari poin per poinnya. Yang pertama, mengapa perlu strategi inovatif? Perkembangan teknologi pada saat ini itu berkembang sangat pesat teman-teman. Maka dari itu si perusahaan itu harus mampu menyesuaikan diri gitu dengan perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang, supaya tidak tertinggal gitu, supaya tidak update, supaya tidak kurang update. Makanya kenapa dalam suatu perusahaan itu teman-teman kita harus punya, kalau kita sebagai CEO, manajer atau owner ya dalam suatu perusahaan, kita itu harus punya karyawan dari beberapa generasi. Jadi jangan satu generasi aja. Kenapa? Karena kalau satu generasi aja itu perusahaan akan kehilangan yang namanya inovasi, akan kehilangan inovasi, akan kehilangan persepsi, akan kehilangan sudut pandang. Makanya kenapa dalam satu perusahaan itu harus punya karyawan dari beberapa generasi. Nah,
Karena kan kita semua juga tahu ya, gen milenial atau yang tua-tua itu kan memang jam terbangnya itu tinggi, pengalamannya itu kan banyak ya kalau gen milenial itu. Namun biasanya dan berdasarkan hasil riset, biasanya yang gen milenial itu tutup mata terhadap perkembangan teknologi, berbeda dengan kita Gen Z ya, anak muda sebagai generasi emas tentunya. Kita itu berdasarkan hasil riset juga, Gen Z itu lebih buka mata terhadap perkembangan teknologi, jadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Makanya sangat penting jika kalian nanti menjadi CEO, menjadi manajer, itu kalian harus punya karyawan dari beberapa generasi supaya tidak kehilangan inovasi, sudut pandang, dan inovasi atau persepsi pandangan gitu lah. Bisa jadi juga kehilangan tenaga karena ya itu yang tua gak mungkin selamanya di situ gitu loh. Tetap saja harus ada regenerasi gitu, harus ada penerus, dan bisa yang tua terus menerus bekerja. Siapa tahu kan kita nggak akan tahu suatu saat yang punya penyakit kan, siapa yang meneruskan amanah berjasanya tersebut. Tentunya kita sebagai generasi emas, benar ya Bu? Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi mengapa sangat penting perlu strategi inovatif itu, karena tadi yang pertama itu. Kita lanjut ke poin yang kedua, persaingan kerja semakin ketat. Nah ini karena kenapa perlu strategi inovatif, karena persaingan pada saat ini itu semakin ketat ya teman-teman. Misalnya sekarang kan banyak perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja gitu. Misalnya nih kalian menjadi owner ya misalnya, terus kalian itu butuh yang namanya head kitchen. Tahu head kitchen? Jadi misalnya kalau kalian kerja terus kalian melamar jadi koki, nah itu biasanya ada head kitchennya, atau head kitchen itu ketua divisi lah pada head kitchennya. Dan itu yang melamar itu 3 misalnya, ada saya Rashid, ada Agung, dan juga Alur. Saya Rashid lulusan S1 jurusan Tata Boga misalnya, tapi pengalaman saya sedikit ini terkait belum pernah menjadi head kitchen, cuma pernah jadi koki di hotel misalnya. Sedangkan Alur juga sama jurusan Tata Boga, lulusan Tata Boga sarjananya, tapi pengalamannya banyak, beda sama Acil gitu yang sedikit. Nah kalau Agung, dia bukan lulusan sarjana, tapi dia pernah menjadi head kitchen gitu di salah satu hotel di Jakarta misalnya. Nah itu kan ketat kan, sangat ketat persaingannya. Maka dari itu sumber daya manusia tetap harus berkembang agar kita bisa bersaing gitu. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke poin yang ketiga, kebutuhan keterampilan terus berubah. Nah jadi seiring berkembangnya zaman pada saat ini teman-teman, kita harus punya kemampuan yang baru. Saat ini kan kalau dulu kan mungkin kita kalau cukup hanya mengetahui skill dasar terkait komputer gitu. Cuman kan kalau saat ini kita perusahaan itu pasti aja membutuhkan kemampuan seperti misalnya desain digital ya kan, public speaking, atau mampu mengoperasikan yang namanya aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Seperti itu teman-teman. Maka kita lanjut ke poin yang keempat, munculnya sistem kerja digital. Nah perusahaan sekarang juga kan banyak yang kerjanya itu jarak jauh gitu, melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Mengumpulkan tugas juga kan kita lewat email pernah kan, sama Google Drive. Nah itu jadi sehingga kita itu harus harus bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Yang kelima, poin yang kelima yang terakhir, generasi muda memiliki pola kerja yang berbeda. Nah, jadi Gen Z ya, kita anak muda itu biasanya lebih suka terhadap perusahaan yang yang memiliki sistem perusahaan yang tidak kaku. Yang tidak kaku itu yang bagaimana sih? Yang kaku ya, tidak kaku. Yang kaku itu sistem perusahaan yang kaku itu yang bagaimana sih? Yang tidak ada pelatihan di dalam perusahaannya. Kenapa ya, tadi yang sempat saya sampaikan, pelatihan itu penting untuk regenerasi gitu, untuk regenerasi. Jadi nggak mungkin itu yang tua terus menerus ini kerja gitu. Jadi yang muda juga harus ikut pelatihan untuk meneruskan Jadi yang tua itu jangan selalu mengoperasikan mesin. Jadi yang muda juga harus belajar mengoperasikan mesin gitu. Karena ya selamanya dia yang tua itu kerja, harus ada regenerasi. Jadi pelatihan itu sangat penting untuk
jangka panjang untuk kedepannya teman-teman. Untuk perusahaan, untuk kebaikan perusahaan itu sendiri sebetulnya si pelatihan dihadirkan gitu. Kita lanjut. Nah, yang ini strategi yang pertama ada digitalisasi sumber daya manusia. Yang pertama absensi online. Saat ini kan banyak perusahaan yang menggunakan sistem absensi digital agar proses kehadiran karyawan agar proses kehadirannya itu lebih praktis dan otomatis. Tapi apakah efektif absensi online ini? Ya, kami menyatakan efektif. Kenapa? Ada kenapanya, ada tapinya. Tapi jika didukung sistem pengawasan yang ketat, yang seperti apa? Yang menggunakan GPS sama face recognition. Tahu face recognition? Jadi kayak face ID gitu. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kalaupun kalian absen, kalian kerja nih, tapi kalian masih di rumah, absensinya sudah ada, tapi absensinya kalian di rumah, dan itu kalian lokasi kalian itu terdeteksi walaupun kalian absen di rumah. Jadi kalian tuh nggak bisa bohong karena lokasi kalian, alamat kalian itu terdeteksi. Jadi jangan kaget gitu kalau beberapa jam ke depan ada notifikasi WhatsApp dari manajer kalian kena teguran karena ya kalian tidak disiplin, kalian berbohong gitu. Nanti kalian jangan gitu ya, kalau absensi online harus disiplin, harus amanah gitu. Selanjutnya itu seperti itu. Jadi kenapa ada inovasi absensi online? Karena masa kita di perusahaan tempat kerja itu absen itu ngantri itu kan menghambat pekerjaan kita. Makanya ada inovasi absensi online yang lebih ya mungkin absen masih efektif juga gitu absensi secara langsung di tempat kerja kalau memang karyawannya masih relatif sedikit gitu. Ini mah untuk para karyawan yang ratusan atau bahkan ribuan itu mungkin ya absensinya absensi online gitu. Makanya karena ya terlalu banyak gitu kalau absensi secara langsung orangnya ribuan mah, kecuali kalau emang karyawannya relatif sedikit ya itu mungkin masih bisa absensi secara langsung di tempat kerja. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke rekrutmen digital poin kedua. Nah, kalau ini kan proses pencarian karyawan saat ini kan banyak dilakukan secara online ya teman-teman, melalui platform digital. Contohnya ketika ada suatu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan gitu melalui aplikasi yang namanya LinkedIn atau Jobstreet. Nah itu kan para calon pelamar itu tinggal mengirimkan CV doang gitu melalui aplikasi tersebut gitu tanpa harus mengeluarkan biaya gitu. Sama halnya seperti wawancara virtual, HRD wawancara bersama calon karyawan. Itu juga kan calon karyawannya berada di luar kota misalnya itu kan, jadi dia tidak mengeluarkan biaya perjalanan. Kasihan tentunya udah calon karyawan dia melamar kerja kan karena kondisi dan situasinya itu pengangguran gitu, tidak mau lagi minta uang sama orang tua. Jadi kenapa ada perusahaan yang menciptakan inovasi seperti ini untuk membuktikan bahwa mereka itu punya rasa simpati dan empati yang tinggi. Jadi perusahaan atau atasan itu harus tahu apa yang dirasakan sama si calon pelamar seperti itu. Makanya ada inovasi seperti ini teman-teman, atau strategi seperti ini. Selanjutnya ada pelatihan online, e-learning, dan modul digital. Modul digital ini sempat disampaikan sebetulnya sama Ibu Elsa ya, banyak di situs-situs, cuman saya lupa lagi namanya apa. Banyak ya di situs resmi gitu, jangan yang ilegal gitu ya. Kalau e-learning itu sederhananya pembelajaran online gitu ya, misalnya seperti webinar gitu ya, seperti itu. Pelatihan online, jadi minimal kalau di perusahaannya tidak ada pelatihan secara langsung, ya minimal ada pelatihan online lah gitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru bagi para karyawan. Daripada tidak ada sama sekali gitu. Ini juga cukup baik, dan ini adanya pelatihan ini tentu saja pasti ada penyebabnya gitu. Mungkin di perusahaannya pekerjaannya belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Makanya diadain pelatihan online gitu. Kenapa belum maksimal?
faktor dari ketidakmaksimalan tersebut. Makanya ada pelatihan online seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke penyimpanan data digital. Ya, ini contohnya seperti apa ya? Menyimpan gaji sama nama calon karyawan, absensi di dalam satu file gitu, dan bisa kita simpan juga di dalam flash disk gitu, seperti itu. Dan itu juga lebih aksesnya juga lebih mudah dan juga lebih aman gitu. Kenapa ada inovasi seperti ini atau strategi seperti ini? Karena kan mungkin jika dibandingkan dengan data yang fisik dibandingkan sama data digital, itu kan kemungkinan hilangnya itu lebih besar yang data fisik. Karena kan tidak mungkin suatu perusahaan menghadirkan data digital kalau tidak banyak korban. Jadilah datanglah strategi penyimpanan data digital ini untuk menghindari hal-hal seperti tadi. Nah, ini untuk strategi kedua ada pengembangan keterampilan. Investasi terbaik suatu organisasi adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusianya. Yang pertama ada training atau workshop. Nah, jadi kan biasanya dalam suatu perusahaan itu menghadirkan yang namanya workshop atau pelatihan gitu untuk meningkatkan kemampuan kinerja dari para karyawan. Dan si tema atau apa yang dibahas di workshopnya itu yang tergantung bidang perusahaan yang disesuaikan dengan bidang perusahaan tempat kalian kerja nanti. Jadi contohnya bisa saja workshop penggunaan Microsoft Office atau latihan latihan desain grafis untuk meningkatkan kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu hard skill, teman-teman. Yang poin kedua, seminar rutin. Seminar rutin ini biasanya dilakukan agar karyawan mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru tentunya. Dan lagi-lagi nanti apa yang dibahas di seminarnya ya tergantung bidang perusahaan yang kalian yang kalian tempat kerja kalian yang disesuaikan. Ya, seminarnya bisa saja membahas seminar motivasi kerja, seminar kepemimpinan, seminar komunikasi, seminar personal branding seperti yang Sarwa kemarin, seminar public speaking, seminar problem solving dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan lagi dengan bidang perusahaan tempat kalian kerja itu sih tema seminarnya teh. Selanjutnya pengembangan hard skill. Hard skill itu sendiri kan kemampuan teknis yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Misalnya teknologi, coding, analisis atau menganalisis data, menguasai bahasa asing, akuntansi, mengoperasikan mesin, menyupir, dan lain sebagainya. Nah, ini kan hard skill gitu, dan ini misalnya tapi ya tentu saja sepertinya bagi kita sulit ya untuk menguasai beberapa kemampuan teknis tersebut. Jadi minimal at least kalian bisa lah menguasai satu saja dari kemampuan teknis tersebut. Misalnya aku bisa bahasa asing, bahasa Spanyol, tapi tidak lihai dalam menganalisis data, tidak bisa kemampuan menyetir mobilnya juga kurang lihai. Nah, kalau Alur tidak bisa bahasa asing, satu bahasa asing itu tidak menguasai gitu, cuma bisa bahasa Sunda sama bahasa Indonesia, tapi beliau lihai itu dalam menganalisis data, codingnya jago, jadi semua punya kelebihannya masing-masing. Jadi kan kenapa kita harus menguasai beberapa kemampuan teknis ini ya untuk jaga-jaga lah. Kita kan tidak tahu apabila suatu saat ada kunjungan dari negara asing, misalnya Spanyol yang kunjungan ke perusahaan tempat kita kerja, dan di situ cuma aku karyawan yang bisa bahasa Spanyol, jadi otomatis aku izin tampil di sana, izin, dan kemungkinan juga dikasih bonus sama atasan karena hard skillnya tersebut seperti itu. Terus terakhir pengembangan selanjutnya ada pengembangan soft skill. Nah, ini kebalikan dari hard skill, kemampuan non teknis. Kalau ini jadi keterampilan yang berkaitan dengan dengan bagaimana kita berkomunikasi, kita berinteraksi dan mengelola diri sendiri. Misalnya komunikasi, public speaking kita bagaimana, kepemimpinan kita, problem solving. Problem solving itu apa?
bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah, bagaimana cara kita menganalisis akar penyebab masalahnya, sama kita dapat bisa mencari solusi paling efektif dari masalah tersebut. Nah itu problem solving, dan itu merupakan bagian dari soft skill. Simpati dan empati juga itu soft skill, teman-teman. Seperti itu. Nah yang strategi ketiga itu adalah lingkungan kerja yang positif. Ini strategi ketiga nih untuk strategi ketiga, komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu dapat meningkatkan jadi supaya kerja kita itu lebih lancar dan mengurangi kesalahpahaman. Misalnya alur nih sebagai manajer ya, dan Manda karyawan atau bawahannya misalnya, dan alur ini berkata atau memberikan arahan atau tugas saya kepada Manda dengan jelas, dengan bahasa yang baik, benar dan jelas. Kemudian yang Manda mengerjakannya dengan senang hati gitu, sehingga pekerjaan dilakukan dan bisa mencapai target karena atasannya juga memberikan arahan dengan sangat baik dan punya kemampuan komunikasi yang baik dan atau bagus, teman-teman. Seperti itu. Kita ke poin kedua, kerjasama tim. Dalam perusahaan, dalam organisasi, komunitas dan lain sebagainya, kerjasama tim ini sangat penting karena dapat membantu meringankan tugas dapat membantu meringankan tugas dan otomatis cepat diselesaikan atau mudah diselesaikan si tugasnya. Contohnya dalam sebuah proyek pasti ada setiap anggota tim itu punya tugas masing-masing gitu, tapi tetap saling membantu karena untuk mencapai tujuan bersama atau targetnya tercapai. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke poin ketiga, ada sikap saling menghargai. Nah jadi setiap karyawan itu harus menghargai dan menghormati pendapat satu sama lain. Contohnya dalam rapat misalnya. Dalam rapat itu kita sebagai karyawan itu harus menghargai dan menghormati ide yang dilontarkan oleh karyawan lain gitu. Ayolah, dan kita sebagai orang, sebagai manusia itu punya sudut pandang masing-masing terkait kita itu sebagai manusia itu punya sudut pandang masing-masing dalam menilai apapun itu. Jadi tolong dihargai gitu, dan kalian juga harus untuk membuktikan kalian juga punya empati dan simpati yang tinggi. Mungkin dia melontarkan ide tersebut itu ada alasannya gitu, ada faktornya. Kalian tuh harus punya pikiran itu. Jadi grow mindset kalian di situ dimanfaatkan ketika rapat itu, harus dipakai grow mindsetnya, jangan fix mindset. Kata beliau satu, jangan stuck, harus grow mindset. Jadi dimanfaatkan si grow mindset itu. Keempat, ada lingkungan kerja yang nyaman gitu. Nah, lingkungan kerja yang nyaman juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif atau bisa meningkatkan motivasi kerja juga. Contohnya ruang kerja ya. Ruangan kerja ini hal sederhana sebetulnya. Ruangan kerja itu bersih, rapi, wangi, dan fasilitasnya juga memadai gitu, resep gitu, pokoknya tinggalin lagi. Nah, itu juga dapat meningkatkan motivasi gitu, dan kita nyaman gitu. Dan bukan hanya ruangan itu ya, lingkungan pertemanan juga. Nanti juga di dunia kerja kalian tidak akan menemui teman sebaya saja gitu, tapi teman yang lebih tua juga akan kalian temui nanti gitu di dunia kerja. Misalnya lu nanti bertemu om-om di dunia kerja, ya om-omnya diajak komunikasi lu, om-omnya itu. Dan komunikasinya itu bukan hanya di jam kerja, tapi juga bisa di luar jam kerja. Jadi ketika jam istirahat silakan makan bareng gitu ya. Misalnya om-omnya itu Agung atau ya, diajak makan siang, diajak komunikasi, sharing session, saling berbagi pengalaman gitu. Dia pasti punya pengalaman buruk dan juga pengalaman baik gitu. Ditanyakan apa yang harus dihindari oleh saya om gitu, supaya saya dapat mengantisipasi hal buruk itu, dan hal baiknya apa yang harus saya lakukan supaya mencapai atau mendapatkan pengalaman baik seperti itu. Jadi teman-teman, relasi itu harus dimanfaatkan. Jadi jangan hanya sekedar tahu gitu, kita saya tahu itu orang itu, tapi ya kalian diam aja, nggak ada aksi, nggak ada action gitu, nggak ada aksi, nggak dimanfaatkan relasi itu. Ini nggak ada.
tujuannya nggak tercapai, tujuan dari relasi tersebut kalau tidak kalian manfaat itu nggak akan tercapai. Ya saya juga banyak atau cuma sekadar kenal mah gitu, jadi harus dimanfaatkan relasi teh. Kita lanjut ke hubungan sehat atasan dan karyawan. Nah ini juga sama, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif teman-teman. Contohnya ya, atasan itu tidak hanya memberikan arahan atau tugas kepada bawahan, tapi juga mendengarkan keluh kesah atau mendengarkan usulan dan saran dari si bawahannya gitu, dan juga memberikan motivasi kerja, dan itu otomatis dapat meningkatkan lingkungan kerja yang positif atau meningkatkan semangat kerja kita kan. Atau bila perlu ketika salah satu anggota dari atasan itu sakit, silakan kalian jenguk sebagai karyawan, dan ingat jangan kalian sendiri yang jenguk. Kesannya kan kalau seperti itu kalian, orang-orang pasti muncul pandangan caper, jadi ajaklah karyawan yang lain supaya menghindari pikiran-pikiran buruk seperti itu. Jadi lingkungan sehatnya ada. Jadi kalau ada anggota keluarga atasan yang sakit, ngomong sama kalian dijenguk gitu. Nah, dijenguk dan ajak karyawan yang lain untuk membuktikan kita itu punya simpati empati yang tinggi gitu ya Lur ya. Jadi dilongok, dijenguk sama yang itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kang Rashid yang telah menjelaskan materinya sangat kompleks banget. Terima kasih Kang Rashid. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Alur. Untuk Alur, silakan. Udah belum? Oh belum. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya Loading. tugas strategi keempat adalah reward dan apresiasi. Karyawan yang merasa dihargai akan bekerja lebih semangat dan setia kepada organisasi. Ada 4 bentuk ya di sini. Yang pertama ada bonus intensif finansial bagi karyawan dengan kinerja yang baik. Yang kedua ada promosi jabatan, kenaikan posisi sebagai penghargaan atas apresiasi dan prestasi pekerja. Terus yang ketiga ada penghargaan terbaik, yaitu seperti Employee of the Month atau of the Year. Selanjutnya ada pujian dan apresiasi, pengakuan verbal atas pencapaian yang berdampak besar kepada pekerja. Selanjutnya lagi, meski sudah menerapkan banyak strategi, kita juga dihadapi oleh tantangan dalam pengolahan SDM. Yang pertama itu adalah kekurangan kemampuan teknologi. Banyak karyawan yang belum terbiasa menggunakan tools atau alat digital terbaru sehingga digitalisasi SDM berjalan lambat. Terus yang kedua ada sulit beradaptasi dengan perubahan. Tidak semua orang mudah menerima perubahan, resistensi terhadap sistem atau prosedur yang menghambat kemajuan organisasi. Yang ketiga ada perbedaan karakter individu. Setiap karyawan memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkannya pendekatan manajemen yang fleksibel dan inklusif. Yang keempat ada kurangnya motivasi kerja. Penurunan semangat kerja berdampak langsung pada produktivitas karyawan. Organisasi perlu mendeteksi dan mengatasi hal ini sejak dini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang terakhir yang telah menjelaskan sangat kompleks juga. Di sini akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan, silakan aku acungkan tangannya. 1, 2, 3. JJ. Oh ya, oke. Oke, Kira. Yang ke Silakan, Kira. slide sebelumnya, yang tadi banget baru dijelasin. Nah, ini. Oke. Ini kan baru dijelasin sama Alur mengenai perbedaan karakter individu. Ya. Nah kalau menurut Abila, kayak kalau misalnya yang teknologi kan itu masih bisa dipelajari, terus motivasi juga masih bisa diberikan dorongan solusinya gitu. Nah sedangkan kalau misalnya perbedaan karakter individu, apakah ada solusi yang konkret untuk bisa diterapkan di dalam perusahaan tersebut? Karena menurut Abila kalau karakter itu dari seseorang itu susah dirubah. Nah apakah sebagai atasan ada solusi dari tantangan?
Sudah, ya. Baik, terima kasih kepada. Mau langsung dijawab aja, silakan tanya sama Asin. Silakan Kak Asin. Boleh. Baik, sebelumnya izin menjawab ya, Teh Nabila. Terima kasih juga sudah mengajukan pertanyaan. Apa sih solusi jika ada karyawan yang karakternya itu keras dulu misalnya ya? Itu kan kita kembali lagi harus mengingat apa yang disampaikan oleh Ibu Cinde bahwa jika kita ada situasi apapun gitu, kalau ada situasi kondisi apapun atau bahkan karakter atau watak dari diri kita sendiri itu jangan dibawa-bawa ke dalam kerja atau pekerjaan. Itu harus kita harus harus membuktikan bahwa kita itu punya keprofesionalan dalam diri kita, dan solusinya ini bisa itu yang hadirkan seminar. Jadi pembinaan gitu, seminarnya itu pembinaan, dan judulnya juga nanti bisa bagaimana cara kita meningkatkan keprofesionalan dalam diri kita sebagai karyawan. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu contoh judul seminarnya. Dan itu saya nggak tahu ya, dan saya juga tidak bisa membuktikan si seminar itu bisa merubah wataknya atau tidak. Tapi minimal dari perusahaannya itu ada action lah untuk mengatasi si solusi tersebut. Minimal ada diperhatikan minimal oleh si atasan. Itu lebih baik juga karena atasan itu mempeka ya, oh ini ada karakter yang seperti ini, berarti harus ada solusinya ya ini seminar, harus ada seminar. Di seminarnya itu kan tadi yang sempat saya sampaikan, memang seminar workshop itu harus disesuaikan kembali dengan bidang perusahaan yang kita bidang perusahaan tempat kerja kita nanti gitu. Jadi bisa bebas gitu, bisa fleksibel sih judul seminarnya itu. Salah satu contohnya ya yang saya sampaikan tadi, judul seminarnya bisa bagaimana cara kita menciptakan atau meningkatkan keprofesionalan dalam diri kita sebagai karyawan. Itu salah satu contoh judul seminarnya. Ada komentar Teh Nabila atau? Oke, terima kasih Teh Nabila. Semoga jawaban kami sesuai harapan Teh Nabila ya Bung ya. Terima kasih kepada Teh Nabila. Selanjutnya ada yang ditanyai lagi. Saya mau menanyakan lagi. Dikarenakan tidak ada yang bertanya lagi, maka presentasi kali ini simpulan dari presentasi kali ini adalah saya menelaah satu utama dan paling berharga dalam setiap organisasi. 2. Strategi inovatif membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. 3. Digitalisasi pelatihan, lingkungan positif dan apresiasi adalah kunci keberhasilan. Yang terakhir, organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada